Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Hari ini kita akan berlatih mengerjakan latihan soal bahasa Indonesia untuk kelas 5 sekolah dasar bab 5 Cinta Indonesia. Nah, latihan soal ini diambil dari buku paket Bahasa Indonesia kelas 5 sekolah dasar edisi revisi Kurikulum Merdeka. Mari kita kerjakan bersama-sama anak-anak. Berilah tanda silang huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang benar. Nomor 1. Saat berkunjung ke museum, kami dibantu oleh seorang yang menjelaskan setiap koleksi dengan jelas. A. Penjaga, B. Pemandu, C. Pengunjung, D. Petugas kebersihan. Jawaban yang tepat adalah B. Pemandu. Pemandu adalah orang yang bertugas menunjukkan jalan dan memberikan penjelasan kepada wisatawan. Nomor 2. Museum Nasional sangat ramai dikunjungi wisatawan. Koleksinya yang lengkap dan bernilai sejarah tinggi. Kata hubung yang paling tepat adalah A. Karena, B. Walaupun, C. Sehingga, D. Namun. Jawabannya adalah A. Karena. Karena menunjukkan alasan atau sebab. Nomor 3. Perhatikan gambar instruksi berikut. Apa maksud utama dari simbol tersebut jika kamu menemukannya di sebuah galeri foto sejarah atau museum? A. Pengunjung dilarang menyentuh koleksi yang dipajang. B. Pengunjung dilarang mengambil foto menggunakan lampu kilat atau flash. C. Dilarang masuk ke dalam ruangan penyimpanan koleksi tanpa izin petugas. D. Pengunjung diwajibkan membersihkan bingkai foto jika terlihat berdebu. Jawaban yang tepat A. Pengunjung dilarang menyentuh koleksi yang dipajang. Nomor 4. Dalam menulis pengalaman pribadi, kalimat manakah yang memiliki alur kronologis yang paling baik sebagai bagian isi cerita? A. Museum itu sangat luas sekali sehingga saya merasa lelah berjalan. B. Kenapa museum ditutup saat hari libur nasional? C. Setelah membeli tiket, kami segera menuju ruang utama untuk melihat koleksi wayang. D. Besok saya berencana untuk pergi ke Museum Fathahillah bersama teman-teman. Jawaban yang tepat adalah A. Museum itu sangat luas sekali sehingga saya merasa lelah berjalan. Lanjut nomor 5. Kalimat di bawah ini yang menggunakan tanda baca dan huruf kapital secara tepat adalah A. Di desa itu terdapat objek wisata bernama Kawah Putih. B. Setiap hari Senin kami melaksanakan upacara bendera. C. D.I. Yogyakarta adalah kota pelajar. D. Bapak Budi berangkat ke Jakarta naik kereta api. Jawabannya adalah B. Setiap hari Senin kami melaksanakan upacara bendera. Di awal kalimat, di huruf S-nya ditulis dengan kapital, kemudian Senin adalah nama hari, jadi ditulis dengan awal huruf kapital. Lanjut nomor 6. Kalimat mana yang menunjukkan hubungan akibat sebab secara tepat? A. Banyak artefak yang rusak akibat suhu ruangan museum yang tidak stabil. B. Jika kita menjaga kebersihan museum, maka koleksi akan tetap terawat. C. Andi belajar dengan tekun supaya ia bisa menjawab soal kuis dengan benar. D. Karena hujan deras mengguyur Jakarta, kami batal pergi ke museum.
Jawabannya adalah A. Banyak artefak yang rusak akibat suhu ruangan museum yang tidak stabil. Nah, akibatnya dulu ya, yaitu rusak, baru sebabnya suhu tidak stabil. Nomor 7. Manakah penulisan singkatan nama orang yang paling tepat sesuai kaidah bahasa Indonesia? Apakah A, B, C, atau D? Coba kalian amati baik-baik ya. Jawabannya adalah A. W.R. Supratman. Singkatan nama orang menggunakan titik setelah huruf awal. Nomor 8. Manakah kalimat berikut yang menggunakan huruf kapital dengan benar? A. Kita harus bangga menggunakan produk-produk buatan dalam negeri. B. Suku Dayak memiliki tradisi yang sangat unik dan harus kita lestarikan. C. Ayah mengajak kami mengunjungi Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara. D. Ibu membeli pisang Ambon di Pasar Senen kemarin pagi. Jawabannya adalah B. Suku Dayak memiliki tradisi yang sangat unik dan harus kita lestarikan. Pada kata suku Dayak di awal huruf ditulis dengan kapital karena merupakan nama suku. Lanjut nomor 9. Bacalah penggalan teks pengalaman pribadi berikut. Setelah puas berkeliling, saya duduk sejenak di taman museum. Hati saya merasa sangat tenang sekaligus bangga bisa melihat jejak perjuangan para pahlawan secara langsung. Penggalan teks di atas merupakan bagian dari A. Orientasi atau pembukaan cerita, B. Komplikasi atau masalah dalam cerita, C. Reorientasi atau kesan atau penutup cerita, D. Deskripsi bagian atau penjelasan teknik museum. Jawaban yang tepat adalah C. Reorientasi atau kesan atau penutup cerita. Nomor 10. Perhatikan kalimat berikut. Dia menjawab, "Aku di sini saja." Huruf kapital pada kata aku digunakan karena A. Kata tersebut adalah kata benda. B. Terletak di tengah kalimat. C. Merupakan awal kalimat langsung. D. Merupakan nama orang. Jawabannya adalah C. Merupakan awal kalimat langsung. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nomor 11, dia punya kucing yang bernama Oyen. Penulisan huruf kapital yang tepat adalah jawabannya sebagai berikut. Pada kata dia, awal huruf ditulis dengan kapital, kemudian Oyen, O-nya ditulis kapital karena termasuk nama kucing. Nomor 12, perhatikan gambar berikut. Makna dari tanda tersebut adalah jawabannya larangan membuang sampah sembarangan. Nomor 13, kumpulan atau gambar benda bersejarah, lukisan, dan sebagainya disebut dengan jawabannya adalah koleksi. Nomor 14. Mereka bergegas menuju pintu keluar museum saat jam titik-titik sudah berakhir. Jawabannya adalah berkunjung. Nomor 15. Wisatawan dilarang memotret menggunakan lampu kilat atau flash titik-titik. Cahaya lampu tersebut dapat merusak pigmen warna pada lukisan kuno. Kata hubung yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah jawabannya karena.
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 16. Buatlah kalimat baru dengan menggunakan kosakata sebagai berikut. A. Pemandu. B. Arsitektur. C. Koleksi. Nah, berikut alternatif jawabannya ya anak-anak. Untuk kata pemandu, kalimatnya adalah pemandu wisata itu menjelaskan sejarah bangunan tua kepada para pengunjung. Untuk jawaban B, arsitektur bangunan kuno di kota itu terlihat sangat indah dan unik. Nah, untuk jawaban C, kata koleksi, kalimatnya adalah koleksi buku di perpustakaan sekolah kami sangat lengkap. Lanjut nomor 17. Buatlah satu paragraf singkat 3-4 kalimat yang menceritakan tentang pentingnya menjaga kebersihan di tempat wisata bersejarah. Gunakan setidaknya 2 kata hubung sebab akibat seperti karena, sehingga, oleh sebab itu. Nah, alternatif jawabannya sebagai berikut anak-anak. Kita harus membuang sampah pada tempatnya saat berkunjung ke candi karena sampah dapat merusak pemandangan. Selain itu, sampah kimia dapat merusak batuan candi sehingga situs bersejarah tersebut cepat keropos. Oleh sebab itu, mari kita jaga kebersihan bersama. Nah, itu sebagai contoh saja ya. Kalian pasti bisa untuk membuatnya sendiri. Lanjut nomor 18. Mengapa pengunjung tidak boleh menyentuh koleksi yang terpajang di museum? Jawabannya karena untuk mencegah kerusakan fisik. Nomor 19. Perbaiki paragraf berikut sesuai aturan kebahasaan. Di Museum Geologi Bandung, saya melihat 25 jenis fosil. Paman berkata bahwa museum itu terletak di Jalan Diponegoro nomor 57. Nah, jawabannya sebagai berikut. Perbaikannya untuk di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital. Kemudian nama tempat Museum Geologi Bandung, huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital. Kemudian 25 ditulis dengan angka langsung 57. Kemudian paman, huruf P ditulis dengan kapital karena terletak pada awal kalimat. Kemudian Jalan Diponegoro ditulis dengan huruf kapital. Untuk kata jalan tidak disingkat menjadi JL titik ya, tapi tetap ditulis dengan kata jalan. Selanjutnya untuk nomor 57 ditulis dengan angka langsung. Nomor 20. Sebutkan 3 perilaku nyata yang mencerminkan cinta Indonesia saat kamu berada di lingkungan museum atau galeri seni nasional. Nah, jawabannya sebagai berikut. Pertama, menjaga ketenangan dan tidak berisik. Kedua, tidak menyentuh koleksi yang dilarang. Ketiga, membaca informasi sejarah dengan sungguh-sungguh untuk menambah wawasan. Sekian dan terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat ya. Dukung terus channel Rajin Belajar dengan cara like, subscribe, dan share video ini seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.